Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu. Selama ini, ramainya tesis nasab ini ada satu Habib yang bisa dibilang jarang ditegur, yaitu siapa? Nah, Pak Lutfi ini akhirnya ditegur Kiai Marzuki. Kenapa sih harus ditegur gitu loh? Soal menegur ke ulama yang lain itu sesungguhnya perkara yang sensitif. Tetapi karena hal itu berada dalam ranah medsos, ranah orang banyak yang bisa diakses orang banyak, maka akhirnya harus ada yang berani menegur. Salah satunya Kiai Marzuki Mustamar. Ini kan videonya. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqi ila akhir ayat. Satu lagi, u'idtu li utammima makarimal akhlak. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya sebab itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Sumerep suarane sapa sumerep? Suarane sinten? Sumerep dah. Dia kan branding diri kayak ulama besar. Ya. Pimpinan thariqah se-Indonesia. Jadi mursyidnya para mursyid. Bahkan membranding pimpinan thariqah sedunia. Dandanannya juga keren. Tapi ngene iki lho, oleh-oleh enggak mendahulukan ilmu. Apa yang dilakukan Kiai Marzuki itu sesuatu yang baik. Nggak masalah gitu loh. Ya memang karena apa yang terjadi, apalagi soal makam palsu, apalagi soal hal-hal yang saat ini ditegur oleh Kiai Marzuki terhadap Pak Lutfi itu, soal kesalahan di dalam pengajian dia, dan ini bagi pecintanya Pak Lutfi seakan-akan, wah, ini menjatuhkan harkat martabat seseorang gitu loh. Ya tidak. Apa yang dilakukan Kiai Marzuki itu sudah sesuai ajaran-ajaran di Islam. Tentu dengan niat baik, salah satu syaratnya itu begitu. Tentu dengan cara niat yang baik. Jelas kok di situ memperbaiki gimana yang salah. Dan itu sudah sesuai aturan. Soal penggunaan etika dan adab juga baik. Coba kalau disalah itu, coba kalau yang mereka itu, apalagi yang suka demo itu. Kalau berbicara itu, misalnya ada ulama yang beda itu, justru dihina-hina, dicaci maki. Ini udah baik dengan niat yang baik. Dengan etika yang baik, kata-kata yang biasa standar, jangan lemah lembut. Tidak ada caci maki di situ, tidak ada teriak-teriakan yang keras, tidak ada. Jadi udah sesuai ajaran agama. Itu tadi tidak ada yang salah. Ada lagi yang cara-cara salah satunya tuh menggunakan cara secara pribadi. Nah ini enggak tempatnya sesungguhnya cara pribadi, karena apa yang dilakukan itu di tempat yang umum. Juga menggunakan argumentasi yang kuat, jelas ya ini menggunakan argumentasi yang kuat, memberikan konteks yang jelas juga kok, menggunakan konteks yang jelas apa yang salah, menjaga hubungan baik, jelas kok. Ya Marzuki pernah ke sana juga, bahkan pernah ketemu juga, tetapi Pak Lutfi ini pernah nggak ke Gasek? Karena dari Kiai Sarfuddin itu pernah membocorkan, ya ini kenal lama, udah puluhan tahun, tetapi diundang tidak satu pun pernah datang ke rumahnya Kiai Sarfuddin. Aneh kan? Katanya berteman, katanya kenal. Ataukah karena memang merasa lebih tinggi, jadi tidak mau datang atau tidak mau serawung? Atau memang beda kelas? Nggak tahu kelas secara apa, secara ekonomi atau secara apa. Padahal sesama ulama. Harusnya tidak melihat dari itu, harusnya. Nggak tahu alasannya, Pak Lutfi itu nggak datang tuh kenapa. Dan jika misalkan yang menegur itu kalangan Pak Alwi itu kan sukanya mencaci maki. Ini contoh gitu loh, harusnya bisa jadi contoh. Harusnya juga ulama-ulama lain berani menegur. Para kabub itu misalkan dia melakukan kesalahan, tegur saja nggak masalah. Di Islam dianjurkan kok. Jadi misalkan, oh nggak boleh gini-gini, itu doktrin ajarannya klien Pak Alwi itu. Jangan dipercaya ajaran itu menyesatkan ajaran seperti itu.
Boleh gitu loh. Siapapun boleh ditegur jika itu salah. Jadi kok Habib yang sekarang ketahuan di dalam sisi berbagai macam ini ilmu, mereka itu bukan turunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sama saja. Karena memang di Islam juga tidak diajarkan pengkastaan, tidak ada. Ya memang harus ada yang berani. Apalagi selama ini, wah kalau di media tuh Pak Lutfi itu ketua sufi sedunia. Serem loh. Sangat wah kesannya begitu. Dan bagi orang itu serem. Berani nggak saya menegur dia? Ketua sufi sedunia, bayangin saja. Ya itu klaim-klaim semacam itu ya entah benar entah tidak. Hanya karena orang membuat organisasi atau lembaga lalu mengklaim semacam itu. Ya sah-sah saja bagi mereka. Tetapi kalau kita menelisik yang lebih dalam, seorang mursyid, apalagi seorang wali, itu kan tidak dihitung dengan cara organisasi ini, lembaga ini, tidak. Jadi kita sebagai orang awam ya, maunya itu ya, jika ada siapa saja, apalagi orang yang ngaku keturunan Nabi, buktiin dulu nasabnya itu. Kalau ngaku keturunan Nabi, harus clear, harus jelas. Kita tidak boleh lagi asal ikut saja, tidak boleh. Itu menimbulkan taklid buta. Memang di pesantren ada ajaran pokoknya ikut kiai, ada. Bahasa itu tuh ada. Tetapi hal-hal itu ternyata apa? Dimanfaatkan orang untuk membuat doktrin. Untuk pokoknya orang tuh asal ikut. Ini udah niat-niat yang salah. Makanya itu misalkan ada orang mengaku saya ini turunan itu. Tanyain balik. Buktinya apa? Buktinya apa? Apakah itu betul valid atau tidak? Harus jelas dulu. Yang sekarang ini yang paling aneh justru saat nama-nama Habib itu dikritik orang, disangsikan sebagai turunan Kanjeng Muhammad. Mereka sekarang memang tidak, mereka sekarang kompak memakai kata Sayyid. Lah ini loh, kalau kita melihat mempelajari soal haplogrup G, yaitu Askenasi, itu karakternya itu ya, secara ilmu sains, ilmu gen, DNA itu, ya mereka sukanya emang melintir. Orang-orang Yahudi Askenasi itu. Bukannya tobat, justru akan semakin menjadi. Bayangin saja mereka berani mengaku dengan sebutan Sayyid. Apakah benar itu? Apakah mereka itu bagian dari ternyata Kanjeng Nabi betulan? Sedangkan saat memakai nama Habib saja dia tidak bisa membuktikan dengan cara yang betul-betul valid. Apalagi menggunakan Sayyid. Ini semakin melenceng atau semakin sadar. Ya kan? Jadi apa yang dilakukan seperti Kiai Masuk itu gini gitu loh. Memang harus ada yang berani. Kita jangan mengkultuskan orang, kita jangan menganggap orang ini lebih, ini nggak perlu. Kenyataannya ada berbagai macam hal soal makam palsu. Kita itu orang-orang tutumir sebagai tuan rumah gitu loh. Jangan hanya mereka yang berani keras, jangan hanya mereka kasih yang tadi seenaknya berbicara. Kalau tuan rumah itu berani. Apalagi orang Nusantara ini harus lebih berani.